Selamat datang di Cabe Orka dengan gua Andre. Di video kali ini kita bakal ngebahas RX 78 versi upscale dari Fat Cat. Ini merupakan ya kit bootleg dari RG 2.0 yang diperbesar dari skala 1:144 menjadi 1:100. Tuh, lu lihat. Cakep kan? Emang ini keren banget sih. Lu pegang KW-nya aja begini, apalagi pegang yang ori gitu. Makin mantep kan? Atau mungkin emang beberapa orang bilang ya si Fat Cat ini dia udah mungkin tipis-tipis mendekati yang orinya kan. Tapi emang pengalaman gua ngerakit kit yang ini tuh asli men, kayak solid banget nih kit, solid. Kia apa sih? Kitnya solid, banyak gate yang under gate, jadi ya lu lihat aja nggak ada nama kan, rata-rata potongannya rapi gitu, nggak ada part yang bleber, nggak ada part yang ketukar atau segala macem lah. Lu tahu sendiri lah namanya kit bootleg kan, karena gacha kan. Tapi ya untungnya yang gue dapetin ini cukup sempurna bisa dibilang. Dan hal yang paling gue seneng dari kit ini ialah ini kit tuh dia kokoh. Selain kokoh, ketika lu megang kit ini tuh kerasa banget kalau ini tuh beneran isi gitu. Kayak ini dia nggak kopong gitu, dalam padat, compact gitu. Kalau lu pernah pegang HP iPhone 12 mini, 13 mini, ataupun Asus Zenfone 9, HP-HP compact mini, ya feel-nya sama kayak ini. Jadi nggak ada rongga gitu istilahnya. Nggak ada rongga, semuanya terisi penuh dan padat. Jadi lu mau megang gimana pun pede gitu. Pede, nggak akan patah, nggak akan ada yang copot atau segala macem. Mau lu pose ekstrim gimana juga dijambanin. Ini artikulasinya mantep tuh, gila kan. Gua kalau kit yang lain, khususnya yang agak pricey, gua nggak akan berani bikinnya begini. Asli ini kit penuh isinya, kayak compact banget. Jadi lu nggak akan takut pegang dia tuh. Ya lu pede aja gitu, nggak akan ngerasa kalau kit ini tuh bakal patah atau bakal gimana ya, bakal rapuh gitu, hancur berkeping-keping seperti yang ada di ini, di Avenger Endgame itu jadi debu. Sebagai perbandingan, gua punya MG Naratif RKA yang sama-sama merupakan apa ya, bisa dibilang rilisan baru dari Bandai. Sama-sama kit yang engineeringnya paling baru. Tapi ketika gua baik pegang RX78 dan Naratif, kerasa bedanya. Dimana
gue kalau pegang dia nih serasa bisa copot kapan aja gitu. Apalagi kan emang natif desainnya dia tuh kayak orang-orangan sawah ya, karena prototype gitu kan. Dia tuh ya kayak orang nggak pakai baju gitu kan. Jadi dia tuh ini ringkih kan. Pegang tuh gue takut. Ya mungkin karena sugesti juga kali ya, karena kit ini tuh ada harganya gitu kan. Juga ya balik lagi gitu. Ini kan yang lumayan gitu. Makanya sugesti gue pengen ini ya, gue takut ini kenapa-napa, makanya nggak gue postein gimana tuh, begini doang. Meskipun keduanya termasuk engineering paling baru gitu kan, tapi gue pegang ini lebih pede gitu dibanding pegang dia gitu. Ya belum lagi karena ya gue beli ini second dari orang, hasil rakitan orang, gue nggak tahu dia ngerakitnya gimana. Dan ya setelah gue cek juga ada beberapa part yang patah ternyata, yang emang gak gue cek pas transaksinya. Ya dia sendiri bilang gak ada minus kan, ya jadi bodo amat gitu kan, barang di bawah harga pasar, jadi ya gue ambil aja kan. Tapi emang beda, feelnya beda dibanding, nah tuh kan pasti yang lepas kalau ini, kalau gue apa-apain kan. Makanya gue nggak pede pegang dia. Selama ini dia cuman gue tempel di stand base, udah nggak pernah gue otak-atik lagi, nggak pernah gue pegang, cuman gue tatap doang. Balik lagi ke dia nih. Sedangkan mbah yang satu ini udah berapa kali gue ganti pose, gue mainin segala macem, pede aja gitu. Kayak ya lu bisa ngapain aja sama dia gitu, tanpa takut bakal ada yang copot, ada yang patah, apalagi segala macem gitu. Karena sesolid ini kitnya loh. Gue tuh bukan tipikal orang yang jago ngepose, jadi ya seadanya aja ya. Ya, intinya lu dapat gambaran kan ketika pegang dia, yang lu bakal ini gue mau post ala-ala Eyelash Strike, kabuk bener anjir, gue nya kebecus ya, mulai lepas. Asli masalah ngepos-posin gue tuh paling nggak bisa gitu, paling nggak jago. Makanya ya gue pose seadanya aja gitu. Yang penting ya ini kit bisa gue lihat, bisa gue nikmatin gitu kan. Karena bagi gue yang terpenting dari gunpla ataupun plastik model-model kit ya itu tuh buat experience gitu. Ketika gue ngerakitnya, di situ jiwanya. Ya mungkin kalau ada kesempatan gue bakal nge-custom juga gitu kan. Ya, siapa tahu dapat lah ininya, momennya gitu. Nah, dan salah satu kelebihan bootleg juga, dia tuh ngasih bonus yang bejibun. Ketika kita beli Fat Cat ini, kita bakal dapetin 2 Hyper Bazooka. Dua Hyper Bazooka, satu ini apa ini disebutnya, lens tombak gitulah. Ya gue belum riset karena ya ini gue bikin video impromptu gitu, spontan. Nah, terus ini ya,
kita bakal dapat juga 2 beam saber, yang satu lurus, yang satu bengkok. Nah, yang tau lah yang bengkok ini buat pose ikonik gitu loh. Nah, ini apa sih, granat launcher ya, buat ditempel di sini. Nah, seperti gini. Dapat core fighter. Ini yang satu ada yang clear, yang satu lagi ada yang solid. Yang solid gue tempel di badannya. Nah, kita dapat apa ini sebutnya, kayak semacam spike begitu. Ya, yang gue inget tuh ini kayak bocah-bocah tawuran zaman dulu yang pakai gear terus dipasangin apa sih, pasangin sabuk taekwondo. Yang mitosnya kalau pakai sabuk kuning tuh bakal penetrationnya bakal nambah. Dan kita juga bakal dapat optional hand yang macam-macam. Ini tangan terbuka nih, tangan terbuka. Jatuh lagi kan. Ini tangan terbuka. Ini yang ini buat sebelah kiri buat pegang pistol atau bazooka. Yang ini ngepal. Yang ini ngepal. Ini juga ngepal. Kenapa bootleg bisa ngasih bonus sebanyak ini? Karena yang pertama, dia tuh nggak perlu adanya R&D. Dia nggak perlu riset, nggak perlu trial error. Dia nggak perlu kayak dia bikin prototipe produk terus gagal, bikin lagi gagal lagi. Nah, itu sebenarnya kenapa beberapa produk tuh mahal, karena ya mereka perlu riset, mereka perlu mikir, mereka perlu ngedesain, bayar orang gitu kan. Gagal, coba lagi. Sedangkan Buddha tinggal, ya dia mungkin riset juga gitu kan, cuman nggak sini loh, nggak sekompleks dari yang bikin dari awal. Makanya kenapa dia berani ngasih bonus banyak, terus water slide decal juga kan. Dan ya kalau lu beli ori, senjata-senjata ini bakal lu dapetin di premium, di versi premiumnya, dan harganya lumayan gitu. Bisa, gue nggak tahu berapa karena gue nggak tertarik, makanya gue cek. Ya mungkin bisa hampir seharga kitnya kan, tapi dengan membayar 600.000 ya lu bisa dapetin kitnya, dan diperbesar lagi kan ukurannya setara MG kan. Itu juga bisa dapat senjata bejibun. Tapi balik lagi, menurut gua ya Simbah ini paling cocok begini, ikoniknya begini. Dia simple, udah ganteng, dia nggak perlu banyak senjata atau gimana, karena lebih pantas begini jujur aja dibandingkan pakai aksesoris begini. Makanya ini langsung gue simpen, beres gue rakit, gue simpen, gue keluarin cuma buat review doang nih. Tapi dia matching begini aja berdua nih sama cucunya nih. Karena ada beberapa Gundam yang menurut gue tuh cocoknya simple begini, ada yang harus rame kayak Strike Freedom gitu kan. Karena ya balik lagi selera kan. Nah, intinya kalau lu nanya gitu kan, lu bakal ngasih rating berapa ke kit ini, gue nggak bisa. Karena penilaian tiap orang tuh ini kan objektif kan. Itu balik lagi selera gitu kan. Tapi kalau lu nanya ke gue, apakah ini worth to price? Apakah kit ini layak buat lu beli, buat lu rakit? Gue jawab ya. Karena uang yang lu bayar dan apa yang lu dapetin tuh sesuai, men. Asli, benar gue mah. Ya mungkin segitu aja obrolan kita kali ini ya. Mungkin kalau ada hal yang pengen lu tanyain, silahkan drop aja di kolom komentar ya. Bakal gue jawab. Dan ya ini juga video pertama gue gitu kan, ya awal-awal ya coba-coba gitu kan di waktu selang
ya di waktu free gue gitu kan, ya daripada gue nggak ngapa-ngapain mending gue bikin video aja lo ngobrol gitu kan. Nah, terus nanti kasih tahu gue juga apa yang harus gue upgrade atau ada hal yang kurang dari penjelasan gue gitu kan. Intinya kita ngobrol aja, kritik dan saran pasti bakal gue terima gitu kan. Nah, terima kasih banyak buat lulu yang udah nonton sampai detik ini. Gue harap lu semua sehat-sehat, lu semua semangat kerjanya, karena hobi ini butuh duit yang banyak. See you next time.